harapan kami akan masa depan. Dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan. Kami untuk Anies Baswedan. Semakin nyata, tanda-tandanya semakin nyata, Anies sebenarnya secara elektoralnya nomor 1. Baru kedua Ganjar mungkin, yang ketiga barulah Prabowo. Karena suara Prabowo sudah tergerus, menyaris mayoritas semuanya ke Anies Baswedan. Saya kira fakta itu sudah terlampau nyata di depan mata kita sendiri. Dan satu bukti lagi terungkap dari M. Kodari, ya. Dia pemilik lembaga survei yang kemudian kita lihat kan, yang dipublikasikan yang mana, yang survei Anies kalah. Nah, gitu. Itu terjadi di Pilkada 2017 dan saya yakin sekali itu pula yang terjadi di hari ini, ya. Di Pilpres 2024 yang diumumkan adalah yang Anies kalah, ya. Tapi sebetulnya menang, cuman itu tidak dipublikasikan. Kurang lebih begitulah. Kan logika bisa kita bangun dari pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Terbukti dari pengakuan M. Kodari. Tentu kita juga akan membahas kabar-kabar lain, termasuk kabar tentang Palestina yang terus harus kita perjuangkan. Karena itulah dakwah kita, ya, dakwah medsos kita, dakwah politik kita. Dan yuk kita mulai langsung saja. Kita akan sebelumnya saya mau tunjukkan dulu, ini beredar foto ini nih. Nah, dari Gelora News, rambut mulai memutih, wajah garang Luhut tak tampak lagi rambut. Nah, apakah benar foto ini? Ya kayaknya sih benar, ya, karena ya jangankan Luhut yang usianya sudah berapa, di atas 70, ya. Saya aja udah mulai banyak ini. Jadi nggak sempat dicat rambutnya, itu paling begitu. Jadi nggak usah terlalu dipersoalkan. Tapi memang tampak dari sini bagaimana kegarangan dan mulainya menyusutnya kegarangan itu. Kurang lebih begitu, ya. Ada yang bertanya, benarkah ini Luhut? Ya, saya sih meyakini benar itu Luhut, ya. Di Singapura kemarin kan dijenguk, tadi pagi, ya, dijenguk oleh Pak Jokowi, katanya sudah mulai membaik katanya. Oke, kita langsung masuk. Kodari dari Ekoboy, ya. Kodari akhirnya ngaku 2017 surveinya Anies menang tapi tidak dipublikasikan. Baru sekarang diomongin setelah Pak Aniesnya menang di Pilgub DKI. Kok bisa-bisanya begitu, ya? Kondisi sekarang nggak jauh beda lah. Nanti tinggal ngeles aja kalau meleset. Silahkan rakyat yang menilai. Jadi ini di acaranya ILC, potongan langsung pada poinnya. Seperti biasanya kita membahas topik, ya, to the point. Kita dengerin, ya. Kita dengerin. Saya waktu kasus Jakarta juga ada yang bilang, Kodari kamu salah, yang menang ini Ahok. Saya bilang enggak. Kenapa? Saya punya data yang sangat menarik. Tingkat kepuasan kepada Ahok masih 70% lebih. Tetapi kalau ditanya apakah Anda tersinggung atau tidak dengan Al-Maidah 51 itu, 60% menyatakan tersinggung, 20% saja yang tidak tersinggung. Nah, saya breakdown, Bang Ges, pilihannya. Yang tersinggung kemana? Anies. Yang tidak tersinggung kemana? Masih Ahok, gitu. Tapi kan 20 lawan 60 kan banyak 60, sisanya nggak menjawab, gitu. Jadi saya udah yakin bahwa orang secara pikiran itu masih puas dengan Ahok, tetapi secara emosi dia udah kepada nggak Ahok lagi. Dan dengan variabel itu saya katakan Ahok kalah melawan Anies, ya. Itu kalau bicara soal survei, ya. Tapi tidak dipublikasikan ketika. Enggak, waktu itu untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan kalau yang Anies kalah dipublikasikan, tapi kalau yang Anies menang nggak perlu dipublikasikan. Sama seperti sekarang. Luar biasa, ya, Bang Ges selalu tajam menusuk. Ini sampai ke ubun-ubun itu menusuknya itu. Dan Kodari nggak bisa apa-apa kecuali ketawa, karena memang faktanya begitu. Ketika disandingkan, ya Pilkada 2017 begitu, ya Pilpres 2024 juga begitu. Hehehe. Ya itulah faktanya, ya. Jadi bisa kita lihat kalau perbandingannya tadi
orang masih ingin puas terhadap Ahok 70%, tapi kecewa dengan Al-Maidah 60%. Akhirnya yang kecewa itu yang ke Anies. Ya kan sekarang juga kurang lebih begitu. Katakanlah ada tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi berapa? 90% apa 110%? Yang di surveinya setelah dibagikan BLT atau bansos. Ya iyalah. Tapi kemudian ketika ditanya, ini Bung Eyap Saifullah Fatah juga yang melakukan surveinya ya. Ketika ditanya apakah Anda kecewa dengan situasi ekonomi hari ini? Ya. Apakah Anda kecewa dengan? Ya, semuanya. Dalam berbagai aspek mereka menginginkan perubahan. Ya, mungkin angkanya juga kurang lebih sama, 60-70%. Kemana suaranya itu yang kecewa? Ya ke Anies, karena mereka ingin perubahan. Nah, itu saja yang dipakai logikanya gitu. Nah, kalau survei-survei kan jangankan Kodari, Prabowo aja bilang dengan tegas survei itu tergantung siapa yang bayar. Itu Prabowo yang bilang, kita sudah angkat juga di video sebelumnya ya. Maka kita yang kalimat makjeleb dari Bang Geis kita ulangi sedikit ya. Mana tadi ya, kira-kira di sinilah coba kita. Dengan variabel itu saya katakan Ahok kalah melawan Anies ya. Itu kalau bicara soal survei ya. Tapi tidak dipublikasikan ketika. Enggak, waktu itu untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan kalau yang Anies kalah dipublikasikan, tapi kalau yang Anies menang nggak perlu dipublikasikan. Sama seperti sekarang. Ya begitu gitu. Ketika angka yang Anies menang itu tidak dipublikasikan, kalau yang di sini yang berupa penggiringan opini, yang harusnya lembaga survei itu memotret opini, ini malah menggiring opini. Itu yang dilakukan sekarang. Kita pakai logika sederhana saja. Oh, Bang Geis menohok hingga ke tulang sumsum. Bukti ketidakjujuran lembaga survei dan hasil survei tergantung pesanan. Ini disampaikan oleh M. Kodari, pemilik lembaga survei, yang baru mau menyampaikan ini setelah Aniesnya menang. Mengatakan hasil survei yang sebenarnya aja kerepotan dan harus menutupi. Pernyataan dari Bang Geis yang sangat menohok kalau disadari lawan bicara. Sebagai tulang reformasi, tujuan utama kan memberantas KKN. Kenyataannya, kenapa ngomong jujur yang benar aja susah? Sebenarnya sama seperti sekarang. Om Eyap kan sudah jabarkan. Memang benar Anies kalah, tapi ada 52% yang menyatakan pendapat, sisanya 48% menyatakan terang-terangan. Dari 52% yang pilih Anies tadi paling tinggi untuk tetap, yang lainnya masih bisa pindah. Ya kurang lebih begitulah logikanya ya. Ini kalimatnya agak bingung juga saya. Percaya surveyor Indonesia pasti orang yang malas mikir. Kalau dia ngaku harusnya dilaporin karena berita hoax. Nah itulah soalnya. Nampaknya hasil yang meleset dari lembaga survei itu nggak bisa dilaporkan ke polisi. Kenapa? Karena ini metode yang sudah dijalankan sesuai. Dalilnya bisa banyak dikeluarkan. Ini kita sudah lakukan sampling secara random dengan statistik yang seperti ini, dengan margin error sekian persen. Iya, tapi kan kita juga nggak tahu sampel itu diambil dari mana. Katakanlah dari data yang betul-betul 100 juta sekian pemilih misalkan, atau bahkan 200 juta sekian. Mana data itu? Bisa jadi nggak ada. Jadi sampel hanya diambil dari populasi yang kecil. Anggaplah populasi itu kan ternyata hasil telaahannya Hidayat Matnur ya, terhadap lembaga survei SMRC, beda lagi nih sama yang barusan. Itu 57% populasi diambil dari pendukung dari pemesan. Gimana coba? Dari 57% aja itu masih meleset. Ada yang beberapa yang tidak pilih gitu. Ya kita lihat tidak ada yang lebih dari 50%, baik Prabowo maupun Ganjar. Tapi stabil itu. Ya ada 3 lembaga survei yang selalu mengunggulkan Ganjar, ada 3 survei yang selalu mengunggulkan Prabowo. Kan jelas, secara logika kita bisa baca bahwa 3 ini dipesan oleh kubu Ganjar, 3 ini dipesan oleh Prabowo. Kenapa Anies nggak pesan survei? Yang pertama itu tidak, apa istilahnya ya, tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Yang kedua ya duitnya juga nggak ada Anies. Gitu aja gitu. Salah satu cara menjawab kebenaran adalah dengan cengengesan, dan itu sudah dilakukan Kodari di ujung video. Survei yang benar untuk pribadi, yang dipublikasi yang sesuai pesanan. Iya betul.
namanya pakai nama Arab tapi terbukti tukang survei jahat, pengkhianat, tak bermoral. Oke. Mirip sekarang nih, kalau nggak salah kata Mas Ep, kepuasan kepada Pak Jokowi 80%, tapi ketidakpuasan terhadap kondisi saat ini 90%. Nah 90% ini yang menginginkan perubahan. Kemana larinya? Ya ke Anies juga gitu kan. Buzzer Ahok ini Kodari gitu. Ya bisa jadi begitu ya. Harapan kami akan masa depan, dari jalanan kami titipkan kepadamu sosok seorang pemimpin yang kami impikan. Dari jalanan kami mendoakan untuk Anies Baswedan, kami untuk